Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya saya akan coba memaparkan bab ke-6 mengenai perilaku organisasi inovasi, yang mana pembahasannya itu adalah ada 6 poin yang dibahas di bab ini, yaitu 1. Pengertian organisasi, kemudian pekerjaan manajer, yang ketiga definisi perilaku organisasi, yang keempat disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi, kemudian yang kelima tantangan dan peluang perilaku organisasi, dan yang terakhir adalah model perilaku organisasi. Pengertian organisasi adalah merupakan sebuah kata yang berasal dari Yunani, yaitu organon, atau yang memiliki arti anggota suatu badan. Adapun seorang ahli bernama Max Weber mengatakan bahwa organisasi yaitu suatu hubungan struktur yang mana di dalamnya memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Organisasi adalah rangkaian kerjasama yang tersistem dan dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih, dan ini dipaparkan oleh Chester E. Bernard. Organisasi adalah segala bentuk perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan bersama, disampaikan oleh James D. Money, dan organisasi adalah pola yang saling berkaitan di mana sumber daya manusia yang berada di dalamnya diarahkan oleh manajer, yang disampaikan oleh Stunner. Ciri-ciri organisasi adalah: 1. Terdapat sekumpulan atau sekelompok orang, 2 atau lebih yang saling bekerja sama. Kemudian kedua adalah memiliki tujuan bersama, yang ketiga itu bekerja sama, yang keempat peraturan, yang kelima adalah pembagian tugas. Dapat disampaikan juga untuk gambar rangkaian organisasi itu adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dengan berdasarkan aturan dan mempunyai pembagian tugas. Struktur organisasi yang mana kerjasama, aturan, pembagian tugas itu harus efektif, sinergi, bebannya proporsional untuk mencapai tujuan bersama, yang mana sasarannya adalah sebagai peningkatan ekonomi, sosial, dan politik. Gambaran rangkaian organisasi juga, gambaran organisasi juga dapat disampaikan dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini seperti gambarannya adalah keluarga kerjasama, ada aturan, dalam aturan itu ada ajaran agama, kemudian ada aturan negara dan etika masyarakat, ada pembagian tugas yang kemudian mengarah ke tujuan hidup bahagia dan sejahtera bersama di anggota keluarga itu sendiri, yang mana sasarannya adalah kebahagiaan jasmani dan rohani. Disampaikan juga gambar rangkaian organisasi RT ya. RT itu skala terkecil dari sebuah kumpulan organisasi di daerah mana manusia itu tinggal. Warga, yaitu seperti ini adalah warga masyarakat atau yang bekerja sama dalam kegiatan, mempunyai aturan, kemudian ada pembagian tugas juga, sama juga tujuannya ada wilayah dan masyarakat yang maju, sasarannya adalah fisik dan sosial. Kemudian membahas tentang tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin diraih baik dalam jangka waktu tertentu, di mana tujuan organisasi tersebut merupakan tujuan bersama seluruh anggota organisasi. Tujuan organisasi harus terukur, konsisten, menantang, dan realistis. Jenis tujuannya bisa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jenis-jenis organisasi: organisasi politik, organisasi sosial, organisasi bisnis, organisasi pemerintahan. Organisasi publik atau privat itu organisasi yang mempunyai kewenangan yang absah, terlegitimasi di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Kemudian organisasi bisnis atau privat, organisasi yang biasa bergerak dalam bidang jasa maupun pelayanan. Biasanya organisasi privat ini lebih mencari untung atau laba. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan pengertian manajemen. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen itu sendiri adalah seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan keorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen dapat diartikan sebagai bekerja dengan orang-orang yang memanfaatkan sumber daya organisasi untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan melalui pelaksanaan atau proses fungsi-fungsi POLC, Planning, Organizing, Leading, and Controlling.
Unsur-unsur manajemen adalah man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau mesin, metode dan market atau pasar. Fungsi manajemen yang dijalankan manajer adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil kerja orang-orang yang di dalam organisasi. Stoner menyatakan tentang manajer antara lain: 1. Manajer bekerja dengan melalui orang lain. Manajer bertanggung jawab dan bertanggungjawabkan. 3. Manajer menyelaraskan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. 5. Manajer adalah mediator. 6. Manajer adalah politikus. Selanjutnya, manajer adalah diplomat. Manajer adalah simbol. Dan 9. Manajer harus mampu mengambil keputusan yang sulit. Demikian disampaikan paparan singkat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.